Oke, selanjutnya itu kita coba yang regression ganda. Saya mendapatkan data seperti ini. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita klik dari angkanya saja ya. Kita copy seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke SPSS-nya. Di sini kemudian klik yang data view, kita paste di sini. Seperti ini hasilnya. Kemudian di variabel view-nya itu name-nya kita ganti. Yang pertama yaitu penjualan. Oh ya, pengeluaran tadi. Pengeluaran, kemudian pendapatan, kemudian yang terakhir yaitu jumlah. Desimalnya itu kita ganti 0 saja, karena tadi kan tidak di belakang koma itu 0,0, jadi kita ganti 0 saja. 0. Kemudian measure-nya itu kita ganti nominal, yang ini juga nominal, dan yang terakhir itu scale. Kemudian klik analyze, kemudian pilih regression, terus linear, jumlah dipindahkan ke dependent, dan pengeluaran, pendapatan dan pengeluarannya itu dipindahkan ke independent. Klik statistik, centang di R squared, kemudian deskriptif, kemudian continue. Yang di plotnya X-nya itu Y-nya dulu. Oh ya, Y-nya itu dependent. Y-nya dependent, kemudian X-nya itu Z receipt. Histogram dan normal probability plotnya kita centang, kemudian klik continue, kemudian kita klik continue-nya. Metodenya kita gunakan yang enter. Ini dikosongi saja, kemudian klik OK. Hasil outputnya ini masih loading. Ini iki lah novelmu. Aku gak novelmu ya. Di dalam regression ini ada rumusan masalah, yaitu jika H0 maka tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y, sedangkan jika HA maka ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Yang kedua itu kriteria pengujian. Rxy atau R hitung lebih besar dari R tabel, maka H0 ditolak, dan sigma lebih kecil dari alfa 0,05. R hitung lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima, atau sigma lebih besar dari alfa 0,05. Dari hasil analisis output dari data tersebut, maka dapat diketahui jika X1 Y Rxy 0,737 lebih besar dari Rn-2 sama dengan 0,77, kemudian X2 nya itu Y Rxy 0,894 lebih besar dari Rn-2 atau 0,707, maka H0 tidak dipengaruhi antara variabel X terhadap Y atau H0 ditolak, dan yang diterima
adalah HA karena adanya pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Sigma X1Y sama dengan sigmanya itu kan yang pertama 0, signifikan 0,008 itu kan lebih besar dari alfa 0,05. Kemudian signifikan X2 terhadap Y signifikan 0,001 lebih kecil dari signifikan 0,05. Artinya H0 tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y atau H0 ditolak, yang artinya HA diterima karena adanya pengaruh signifikan antara variabel X terhadap Y. Oke, sekian dari itu yang dari tabel di atas tadi. Kemudian kita lanjut saja ke tabel model summary. Pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y yaitu sebesar 73%. 73% ini maksudnya kan di sini L square 0,0729, jadi saya bulatkan saja menjadi 73%. Selanjutnya yang di tabel ANOVA. X1, X2 signifikan 0,010 lebih kecil dari alfa ya, 0,05. Signifikan 0,010 ini dari sini. Dengan demikian H0 itu tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap Y dan artinya H0 ditolak dan yang diterima yaitu HA. Dan terakhir yaitu pada tabel koefisien. Di sini cara menghitungnya dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah nilai konstan. Di sini sudah diketahui 0,710 dan BX-nya yaitu nilai dari X1 dan X2. Jadi 0,7110 ditambah min 0,063 sebagai X1 plus 0,726 sebagai X2 sama dengan 1,373. Oke, sekian dulu. Mau konversasi. Oke, itu yang dari tabel-tabelnya. Kemudian kita baca yang histogramnya. Di sini kan kurva histogramnya berbentuk seperti ini, maka kurva tersebut tergolong normal karena tidak adanya kemiringan antara sisi kanan dan sisi kiri, atau luas permukaan sisi kanan dan kiri itu sama. Cukup sekian yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.